Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kawan-kawan semuanya. Gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan Amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari marah bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan nih sampai amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air, semoga kawan-kawan dipermudah segala urusan nih, rezeki barokah selalu, amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah pertanyaan di grup dan ada curhatan juga. Jadi besok kita bakal membahas kasus sekaligus ada curhatan kan kita. Dan ini mengenai masalah tentang rumah tangga kan kawan. Tapi hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja ya, sebagai permulaan di awal minggu ini. Oke, ini ada pertanyaan kawan kita. Jadi tadi pagi dia menanyakan, gimana kalau majikannya ini tidak memperbolehkan ia ini notis, malah bose ini menyuruh kita bayar majikan. Nah ini pertanyaannya, bagaimana tanggapan saya mengenai pertanyaan seperti ini? Oke, saya jawab ya. Jadi Mbak Eiki dipaksa menginterminate majikan ya intinya. Nah kalau sudah menginterminate majikan, secara otomatis mbaknya ini harus membayar 1 bulan gaji kan kawan. Karena memang notis, kalau interminate berarti dia harus membayar 1 bulan gaji itu hari, jika dia ini mau keluar itu hari juga. Jadi ini yang dimau oleh majikannya. Jadi dia tidak diperbolehkan melakukan notis kan kawan. Notis bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Ini batas maksimalnya kan kawan. Jadi kalau mbaknya ini dipaksa untuk menginterminate, maka saya mengharuskan mbaknya untuk tetap melakukan notis saja. Jadi notis nanti mbaknya bikin surat notis, di fotokopi 2. Yang tulisan tangan itu dikasih majikan, 1 lagi dikirim ke imigrasi, 1-nya lagi Mbak E pegang. Nanti kalau sewaktu-waktu majikan Anda merobek kertas notis, sampean sudah ada pegangan kertas notis. Tapi pastikan mbak-mbak harus kirim dulu ke imigrasi. Batas maksimalnya ini 7 hari kan kawan. Kalau lebih dari 7 hari Anda notisnya bisa ditolak. Jadi usahakan sebelum 7 hari kan kawan sudah harus memberikan notis itu ke imigrasi ya. Nah jika posisi di dalam pertengahan jalan notis Anda ini diinterminate oleh majikan, dikeluarkan secara langsung oleh majikan, majikan harus membayar sisa dari hari notis Anda. Contoh Anda notis 1 bulan, tanggal 1 bulan ini, kemudian selesainya akhir dari bulan ini. Tapi majikan menyuruh Anda keluar tanggal 15 Juli, maka majikan harus membayar 15 Juli sampai dengan 30 Juli kan kawan. Nah, karena memaksa Anda keluar dari majikan tanggal 15. Jadi sisa dari hari notis ini harus dibayarkan kepada Anda. Sedangkan tanggal 1 sampai dengan 15 Juli Anda tetap mendapatkan gaji kan kawan ya, karena Anda bekerja selama 15 hari tadi ya. Tapi kalau bos dan Anda sepakat sama-sama untuk melakukan penginterminitan, Anda atau bos ini tidak perlu membayar 1 bulan gaji. Contoh ya kan kawan, nih bos aku tidak mau notis, kamu tidak mau aku notis, jadi sama-sama menginterminate. Aku tidak membayar, kamu juga tidak perlu membayar, bagaimana? Nah kalau keduanya sepakat, jadi bisa Anda lakukan karena keduanya sepakat. Jadi Anda ataupun bos itu tidak perlu membayar gaji. Bos tidak perlu menerima gaji 1 bulan sebagai pemberitahuan interminate tadi kan kawan. Tapi usahakan kawan-kawan ini melakukan bukti. Jadi cari bukti, contoh
Anda ini ngerekam. Jadi sewaktu-waktu jika majikan Anda ini membuat pernyataan di imigrasi bahwa Anda tidak membayar, sampai ada bukti, karena dua-duanya antara Anda dan majikan Anda ini sama-sama melakukan interminate dan sama-sama sepakat untuk tidak bayar, sampai ada bukti. Karena kita tidak tahu ke depannya apakah majikan Anda ini dengan sengaja mencari gara-gara sama Anda atau enggaknya. Jadi lebih baik Anda punya bukti dulu ya. Oke, kita bahas kasus yang kedua kan kawan. Oke, pertanyaan yang kedua. Jadi Mbak E iki bekerja di majikan yang sama, tapi dia ngerasa tidak dihargai. Bahkan dia tidak pernah dikasih hadiah. Bisa jadi ini hadiah ulang tahun dia, mungkin hadiah ketika Christmas atau tahun baru. Jadi perihal inilah yang Mbak E ini bahas di sebuah VT. Akhirnya pembahasan ini membuat Mbaknya nyesek karena kerja selama itu, ikut dia selama 16 tahun tidak dihargai. Jadi menurut pandangan aku bagaimana dan menurut pandangan kawan tuh bagaimana? Silakan nanti komentarkan kawan. Jadi aku punya pengalaman juga seperti ini. Jadi nanti bakal aku bahas kan kawan. Tapi kawan-kawan juga bisa memiliki pandangan atau mungkin kawan-kawan pernah di posisi seperti itu bagaimana? Silakan kawan komentar. Oke. Menurut pandangan aku, ketika kawan-kawan ini berada di status seperti itu atau di situasi seperti ini. Jadi saya juga pernah merasakan ketika bekerja di majikan yang sama 15 tahun lebih, tapi saya tidak mendapatkan hadiah apapun ketika ultah, bahkan tidak ada perayaan ultah yang dilakukan oleh majikan aku. Bahkan aku malah memberikan hadiah kepada anakku yang dua kan kawan, setiap per tahunnya. Bahkan ketika Christmas aku malah memberikan hadiah kepada anakku. Jadi aku tuh yang paling utama adalah fokus sama anakku kan kawan. Jadi fokus untuk jagain anak, karena aku sayang nih dari kecil ngerawat, ya aku bakal memberikan hadiah juga sama dia. Tapi aku tidak mengharapkan bahwa dengan memberikan hadiah kepada anakku nanti timbal balik majikan baik sama aku. Majikan mau memberikan hadiah ataupun sebagainya kepada aku ketika aku baik, ketika aku memberikan sesuatu pada anakku. Enggak kan kawan. Karena tujuanku, karena ya sudah dari kecil aku jaga, yang penting anakku baik sama aku, ya sayang sama aku, itu udah cukup. Jadi kawan-kawan kalau kerja di negara Hong Kong ikut sama orang Cina, ya seperti itu kan kawan. Jangan terlalu banyak memakai perasaan, karena kadangkala mereka itu tidak memiliki perasaan. Sampai jangan berharap mereka menganggap kamu keluarga, karena menurut mereka itu ada yang lebih parah lagi, menganggap Anda ini hanya sebagai babu saja. Tapi ada juga yang menganggap Anda ini sebagai partner kerja, itu mending. Tetapi Anda jangan berharap mereka menganggap Anda sebagai keluarga, sehingga Anda itu mengharapkan sekali majikan Anda baik sama Anda. Tidak perlu. Karena menurut pandangan mereka, Anda di sana digaji, Anda bekerja, Anda jaga anak, Anda bekerja dengan baik, itu saja. Tidak perlu melibatkan hati kepada mereka-mereka, karena mereka tidak membutuhkan itu. Mereka tuh ngerasa bahwa dengan baik dengan Anda itu sudah cukup tanpa memberikan hadiah kepada Anda. Tapi ada juga majikan yang baik yang anggap Anda ini sebagai saudara mereka, sebagai keluarga mereka. Ketika mereka makan, Anda dikasih makan yang sama. Ketika mereka ini merayakan ultah, Anda juga dirayakan ultahnya. Ada majikan seperti itu, memberikan kue, memberikan hadiah. Itu jika Anda beruntung. Tapi jika Anda tidak beruntung, berapa lama pun Anda bekerja, betapa baiknya Anda sama keluarga mereka, anak mereka, tetap aja Anda tidak dianggap baik sama mereka. Jadi intinya bekerjalah sesuai dengan porsinya. Jika Anda baik sama anak mereka, anggap aja Anda sedang menanam kebaikan, pasti Anda bakal menunainya nanti
Entah itu Anda bekerja di orang lain, entah itu Anda nanti di Indonesia, pasti orang bakal baik sama sampean kok, karena Anda menanam kebaikan. Dan rezeki ini Anda bakal barokah selalu karena Anda bekerja dengan baik. Itu aja kan kawan, nggak perlu Anda nyesek atau sebagainya. Intinya kerja baik di negara Hong Kong, pulang, semoga Anda berhasil, rezeki ini barokah selalu. Jadi Anda akan ngerasa nyaman nantinya di tanah air daripada Anda di negara orang. Percaya aja kan kawan, karena saya juga di posisi Anda, tapi tetap bekerja dengan baik, tetap positive thinking, pasti nanti di Indonesia bakal dapat yang lebih baik lagi dan ngerasakan kedamaian dan ngerasakan bagaimana itu dihargai oleh orang lain. Percaya saja sama saya kan kawan. Jadi intinya yo fokus kerja, nggak usah main hati ya. Ketika main hati Anda akan sakit sendiri terhadap orang-orang Cino atau majikan Anda. Jadi dengan adanya pengalaman seperti ini, nggak apa kita sharing walaupun sepele ya, tapi pasti nyesek juga. Tapi tetap positive thinking, tetap tanamkan diri bahwa apa yang kita tanam pasti kita bakal menunainya. Karma kita tanam kebaikan, karma baikan kita yang bakal kita tunai. Intinya seperti itu ya kawan. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan semuanya. Besok kita membahas informasi dan sebuah pembahasan dari curhatan kawan kita. Lagi-lagi ini mengenai suaminya yang bekerja di negara Taiwan. Tapi menurut aku kasus mbaknya itu seru kan kawan, karena ini melibatkan masalah dengan pelakor, dan pelakornya ini nggak hanya 1-2 kan kawan. Semoga dengan pembahasan ini bisa jadikan kita pelajaran. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.